Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qur'an Al-Karim oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu taala. Kita sekarang masih pada cerita tentang Bani Israel. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Bani Israel yang kemudian diundat-undat dalam bahasa kita, diungkit-ungkit oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal, yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa sebagaimana nikmat yang begitu besar yang pernah kami berikan kepada nenek moyang kalian, maka semestinya kalian itu mau beriman kepada Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Musa dalam Tauratnya, dijanjikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dalam Taurat, kitab Taurat tersebut. Nah, kita sampai pada ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wa idh qultum, dan apabila tatkala kalian itu mengatakan, wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ila Allah, dan kalian barusan keluar bersama Nabi Musa lita'tadiru ila Allah, untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, min ibadatil ijli, karena menyembah anak sapi. Wa sami'tum kalamahu, dan kalian mendengar firman Allah kepada Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami gak akan mau beriman kepadamu sampai kami itu nyata-nyata melihat Allah. Iyanan, jelas-jelas melihat Allah. Kemarin kita itu nyembah anak sapi, ono wujute, pantas Tuhan ono wujute. Lah sekarang kita itu disuruh nyembah Allah ono wujute, kami itu gak akan mau beriman. Kami itu gak akan mau beriman sampai kami itu melihat Allah Subhanahu wa taala itu jahrotan, terang-terangan, nyata, langsung mata kami itu melihat Allah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka akhirnya as-sa'iqah menimpa kalian. As-sa'iqah itu as-sayhah, suara yang sangat keras itu menimpa kalian. Famuttum, akhirnya kalian semuanya mati. Wa antum tanglurun, dan kalian itu melihat apa yang mahalla bikum, apa yang menimpa, apa yang terjadi pada kalian. Nah, tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kembali kalian. Ahyainakum, kami hidupkan kembali kalian. Min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ni'matana bidzalik, mensyukuri nikmat kami dalam masalah yang semacam itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kalian itu gak inget toh peristiwa tatkala sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni, yani orang-orang Bani Israel yang mereka itu sebelumnya adalah nyembah berhala, nyembah anak sapi. Yang nyembah anak sapi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh tobat, dan tobatnya itu dengan dibunuh. 70 ribuan orang-orang tatkala itu terbunuh. Tatkala itu. Sisanya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nerima taubat mereka. Yani dah. Setelah peristiwa mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu waneh minta kepada Nabi Musa, kami itu nggak akan mau nuruti kamu, kami itu nggak mau beriman sampai kami itu melihat Allah itu dengan nyata. Jelas-jelas kemarin itu kita nyembah anak sapi, gitu ya, nyata wujudnya Tuhan. Sekarang kita harus sembah Allah. Lah wujudnya itu kaya apa? Wujudnya itu gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Datanglah suara keras yang kemudian mereka semuanya mati. Setelah mereka semuanya mati, Allah bangkitkan mereka semua kembali untuk melihat fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuasa mematikan kemudian menghidupkan. Nah, wadhalna 'alaikumul ghamama, dan kami apa? Kami naungi kalian dengan mendung. Wadhallalna 'alaikumul ghamama, pernah kami naungi kalian itu dengan mendung. Ai satarnakum bis sahab, kami tutupi kalian itu dengan mendung ar-raqiq yang tipis. Min harris syams, dari panasnya sinar matahari. Fitih, di lembah Ti, tempat mereka terkungkung, terhukum, tidak bisa keluar darinya. Wa anzalna 'alaikum fihil manna wassalwa. Wa anzalna 'alaikum, dan kami turunkan pada kalian di lembah Tih itu al-manna wassalwa. Al-man, makanan-makanan dari surga. Apa itu al-man? Huma, manna wassalwa adalah at-tarnajabin, jenis tumbuh-tumbuhan. Wat-tayrus sumana, dan jenis burung. Jadi makanan al-manna wassalwa itu adalah satu jenis burung-burungan, yani jenis burung makanannya, dan buah-buahan yang Allah kirim dari langit. Nah, bitakhfifil mimi wal qasr, dengan mimnya ditakhfif maksudnya tidak ditasydid, dan qasr maksur. Jadi kita membacanya at-tayr as-sumana gitu, bukan sumana, bukan, tapi sumana. Wa qulna, dan kami katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan makan dari harta-harta yang bagus, yang baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian. Wala tadakhiru, jangan sampai dipelit, jangan sampai disimpan-simpan. Fakafarun ni'ma, tapi akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah. Waddakharu, mereka nyimpan. Faqata'a anhum, Allah pun memutus kiriman makanan dari langit, al-manna wassalwa. Wa ma zalamuna, dan tatkala mereka melakukan tindakan itu sama sekali mereka itu bukan menzalimi kami. Bidzalika, dengan perbuatan itu. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Li'anna wabalahu alaihim, karena yani hasil karena bencananya, malapetakannya itu akan menimpa mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah menyebutkan tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Di mana tatkala mereka itu terusir berada di lembah yang tanpa bisa keluar dari itu, yang masyhur namanya adalah lembah Tih. Tidak bisa keluar dari situ, nggak ada pohon, nggak ada tempat berteduh, panas mereka itu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang lain.
Allah berikan kepada mereka nikmat. Mendung itu dikirim oleh Allah untuk nutupi mereka. Nutupi dari panasnya sinar matahari. Itu nikmat besar yang pernah Allah kirimkan kepada mereka. Nah, bukan cukup itu. Allah Subhanahu wa taala kasih mereka makanan dari langit. Al-manna was-salwa. Yang dikasih mereka itu makanan dari langit tersebut. Itu jenis makanan burung-burungan, jenis tumbuh-tumbuhan, sayur ya, buah ya, apa gitu ya. Tapi ternyata mereka diamanatkan oleh Allah karena ini ada rezeki dari langit, gak usah disimpan, gak usah pelit, ya makan dan berikan kepada orang lain. Ternyata mereka nggak nurut. Jadi mereka itu ada yang nyimpen, yani apa yang Allah turunkan dari langit tersebut. Akhirnya Allah putus. Yani Allah Subhanahu wa taala putus, tidak lagi turun al-manna wassalwa. Yani makanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Mereka itu tatkala melanggar perintah aku itu loh sama sekali enggak menzalimi aku. Sama sekali tidak menzalimi aku. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri, dan itu satu pelajaran penting yang bagi kita, bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan, apapun tindakan yang kita lakukan, sebenarnya adalah efeknya akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu milik diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu adalah yang akan menimpa diri kalian sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan amal kebajikan sekecil apapun, yani maka mereka pasti akan melihatnya. Dan apabila mereka melakukan amal kejelekan sekecil apapun, pasti akan menimbulkan efek perbuatannya tersebut. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah yang ada dalam peristiwa Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan kisah yang lainnya. Wa idz qulna, tatkala kami katakan, udkhulu hadhil qaryah. Yani masuklah kalian ke dalam kampung ini. Wa idz qulna, tatkala kami katakan lahum kepada mereka, ba'da khurujihim minat Tih, setelah mereka keluar dari lembah Tih. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke kampung ini, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Au Ariha, Baitul Maqdis atau kota sebelahnya kota Ariha. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Di tempat itu nanti silahkan kalian minum sepuas kalian. Wa ragadan itu wasi'an la hajara fihi. Yani luas yang tidak ada pembatasnya sama sekali. Wadkhulul bab, dan masuklah kalian semua dari pintu. Ai babaha, dari pintu Baitul Maqdis. Sujjada, sambil sujud. Sujud ini maknanya adalah munhanin, merunduk. Maksudnya adalah merunduk. Wa qulu, dan katakan, mas'alatuna hitta, ya Allah, permasalahan kami hendaknya Engkau ampuni. Yani atuna hitta anna khatayana, tahuttu anna khatayana. Maksudnya Allah, Engkau hapuskanlah dosa-dosa dari anak-anak kami. Itu maksudnya. Hittatun. Taib. Naghfir, niscaya kami akan mengampuni. Wa bi qiraatin, dalam sebuah bacaan yang lain, bil ya'i wat ta, dengan ya dan dengan ta. Mabniyan lil maf'ul, mabni majhul. Mananya? Yani qulu hittatun naghfir lakum. Sebelum ghain itu nun. Bacanya naghfir lakum. Bisa juga dibaca dengan bacaan yang lain pakai iya. Qulu, katakanlah, hittatun yughfar lakum. Niscaya akan diampuni untuk kalian. Niscaya akan diampuni untuk kalian. Ataupun juga tak. Qulu, katakanlah, hittatun yughfar lakum, tughfar lakum. Juga sama hasilnya. Hasil akhirnya itu adalah sama. Wallahu a'lam. Nah, baik.
Naghfir wa fi qiraatin, dalam qiraan yang lain, bacaan yang lain adalah ya dan ta. Mabniyan lil maf'ul, mabni maf'ul. Wa lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Untuk kalian itu adalah kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan membalas perbuatan orang yang berbuat baik bi ta'ati thawaba, dengan ketaatan mendapatkan pahala. Salah satu di antara apa peristiwa yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel yang ada di negeri Madinah pada waktu itu adalah bagaimana mereka itu, yakni bagaimana mereka itu saking kurang ajarannya, wis melihat semua bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk ke Baitul Maqdis sambil merunduk mengatakan hittah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, kira-kira begitu kabarnya. Ternyata kemudian mereka nggak ngomong semacam itu. Allah memerintahkan untuk mengatakan hittah, hittah itu ya Allah ampunilah. Malah dia itu nambah huruf nun, hinta. Lah hintah itu artinya ya gandum. Nah, hintatun. Hittatun ay tuhatta anna khatayana, dilepaskan anna dari kami khatayana, kesalahan-kesalahan kami. Nah, mana tadi? Naghfir dalam qiraah yang lain mabniyan lil maf'ul fiha. Walakum khatayakum wasanazidul muslimin, kita akan menambahi bagi orang-orang yang berbuat baik bit ta'ati thawaba, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan ketaatan yang semacam ini. Jadi intinya, tatkala orang-orang Bani Israel itu telah balik pada keluar dari Bukit Ti, kemudian mereka diperintahkan Allah masuk ke Baitul Maqdis. Jadi masuk ke Baitul Maqdis sambil merunduk, mereka kembali membuat masalah. Jadi melecehkan kehormatan, jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang semacam itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti alladzina zalamu minhum, yang orang-orang yang zalim minhum dari kalangan mereka, qaulan ghairal ladzi qila lahu, mereka dengan ucapan yang tidak pernah diucapkan kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan habbatun fi sya'rah, bukan hintatun, bukan hittatun, tapi mengatakan habbatun fi sya'rah. Habbatun fi sya'rah itu puji-pujian di sya'ar. Dia wadakhalu yazhafuna ala astahihim, dan mereka masuk nyeret pantat mereka. Yani fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim. Fihi, dalam itu adalah wad'ul zahir maudhi'al mudmar, meletakkan yang zahir di posisi yang mudmar. Seharusnya kan fabaddala, yani fabaddalahum, fabaddalu, mestinya begitu. Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Fa'anzalna 'ala ladzina zalamu fihi wad'ul zahir mawdi'al mudmar mubalaghatan fit taqbihi sya'nihim. Sangat menunjukkan jeleknya perbuatan yang semacam itu. Rijzan itu azaban ta'unan. Allah turunkan kepada mereka yakni satu wabah, gitu ya. Minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, karena sebab perbuatan mereka yang fasik. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum, fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alf aw aqal. Jadi Allah Subhanahu wa taala buatkan mereka dalam 70.000 atau lebih. Wallahu alam bissawab. Nah, itu adalah kisah yang lain. Kisah ini masih panjang gitu ya, kisah yang lain bagaimana peristiwa mereka itu melakukan hal tersebut. Walqur idistasqa Musa, dan ingatlah tatkala Nabi Allah Musa menggunakan minta turun hujan. Istasqa Musa ay talabas suqya, minta minum air, minta air. Liqaumihi, untuk kaumnya, karena kaumnya ada 12 kabilah, maka beliau pun minta kepada Allah. Nah,
Wa qad atashu fit-tih, mereka itu telah haus di lembah Tih itu. Fakulna, maka kami katakan, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu. Wa huwa alladhi farra bi thawbihi, dan batu itulah yang membawa pergi bajunya Nabi Musa. Khafif murabba ka ra'sir rajul, yani semacam kepalanya laki-laki. Taib. Rukham au kadzan, batu itu adalah bentuk rukham atau kadzan. Kadzan itu batu yang masih nggak keras, batu yang nggak kencang gitu ya. Nah, qal fanfadharabahu, Nabi Musa pun memukulnya. Fanfajarat, maka terbitlah, muncullah, insyaqqat wasalat, terbelah, muncul dan mengalir air minum. Minhu, darinya itu isna asyrata ainan, 12 air. Yani bi'adadil asbat, sejumlah anak keturunannya Yakub, Sibt, 12. Hal alima kullu unasin, qad alima kullu unasin, semua orang sudah tahu. Sibtin minhum, setiap masing-masing di antara mereka, keturunan sama sudah tahu ngumpulnya. Yani masyrabahun, tempat minum mereka. Maudhi'a syurbihim, di posisi mereka minum. Fala yashraqahum fi ghairihim, jangan sampai tercampur dengan yang lainnya. Wa qulna lahum, kami katakan kepadanya, kulu washrabu, silakan makan, silakan minum, min rizqillah, dari rezeki Allah. Ini dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'thaw, dan jangan kalian itu berbuat kerusakan, fil ardi mufsidin, dengan benar-benar berbuat kerusakan. Hal muakkadah li amiliha min asi, yani sebagai hal dari amilnya yaitu asi. Wala ta'thaw, gitu ya, fihi. Nah, ini artinya adalah afsada, berbuat kerusakan. Wallahu alam. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa demi peristiwa, pelanggaran demi pelanggaran terus berjalan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini kepada orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah SAW, karena belum pernah ada dalam sejarah orang-orang yang kabilahnya itu diberlakukan oleh Rasulullah SAW dengan gaya semacam itu. Nah, masih dalam ceritanya mereka. Kita lanjutkan satu ayat. Wa idh qultum ya Musa, tatkala kami mengatakan wahai Musa, lan nasbira ala ta'am, kami enggak bisa sabar dengan satu jenis makanan. Ai naw'un minhu wahid, satu jenis makanan. Wa huwal man wassalwa, dan itu ada al-man wassalwa. Nah, fad'u lana, yang diketuntok kita enggak siap. Fad'u lana, maka mintalah kepada Allah. Yani fad'u lana, maka mintalah kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, agar menumbuhkan untuk kami syai'an, sesuatu. Mimma tumbitul ardu, yang ditumbuhkan oleh bumi. Yani mimma tumbitul ardu min itu lil bayan. Min kithaiha, min baqliha wa kithaiha wa fumiha. Dari sayur-sayurannya, dari tumun-tumunannya, min fumiha, dari gandumnya, wa adasiha, dari kacang-kacangannya, wa basaliha, bawang-bawangan, yani wa basaliha. Qala lahum Musa, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, yani kepada mereka. Qal wa basaliha. Qala lahum Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian itu mau mengganti yang dengan dia yang lebih rendah itu, tasdiluna alladhi huwa adna, yang lebih rendah, akhas, yang lebih bawahan, billadhi huwa a'la, dengan yang lebih tinggi, billadhi huwa a'la. Nah, yani bila mana tadi,
Atastabdiluna alladhi huwa adna, yang lebih akhas, billadhi huwa khair, dengan yang lebih bagus. Yani asyraf, lebih mulia. Ai atakhudunahu badalahu, kalian itu akan ganti badalnya. Wal hamzatul lingkar, hamzah itu untuk mengingkari. Fa abaw, lalu mereka enggak mau, ayyarji'u, untuk kembali. Yani fata Allah taala, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala ihbitu ay inzilu, turunlah kalian, singgahlah kalian, misran, sir, yani wadhuribat minal amsar, dari satu negeri, dari satu daerah. Wa inna lakum fihi ma sa'altum, dan ini ada pertanyaan yang apa yang kalian minta, di dalamnya ada apa yang kalian minta. Minan nabat, dari pepohonan. Wa dhuribat ay ju'ilat alaihi mudhillah, mereka jadikan hina. Adzul wal hawan, hina. Wal maskan, dan kemiskinan, ay atharul faqr fis sukun wal hizzi, yani efek dari kefakiran, ketenangan itu, al hizzi, kehinaan gitu ya. Fahiya lasimatun lahum, maka itu sesuatu yang batin untuk mereka. Wa in kanu aghniya, meskipun sebelumnya mereka itu kaya raya. Luzumad dirhamil madrub katihi, sebagaimana dirham yang dibuat. Wa ba'u ay raja'u bi ghadabin min Allah, mereka kembali dengan membawa marahan dari Allah. Ay dharb wal ghasb, yaitu ulan dan ngambil. Ghadab, dari marah. Bi annahum, karena mereka itu, ay bisabab bi annahum, bahwasanya mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin, lalu mereka itu membunuh para nabi. Ke Zakaria wa Yahya, semacam Nabi Zakaria, semacam Nabi Yahya. Nah, bi ghairil haq, tanpa jalan yang dibenarkan. Ay zulman, kezaliman. Dzalika bima asaw, itu adalah karena yang mereka adalah ahli maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu berbuat melampaui batas. Yatajawazunal hadda fil ma'asi, kami enggak melewati dari yang diputuskan dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu sudah dikasih oleh Allah kenikmatan, keagungan yang tidak ada pada kaum-kaum yang lain. Ternyata mereka malah melakukan hal yang tidak diinginkan, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya mereka kembali dengan kondisi yang sebelumnya. Wallahu yani a'lam bi as-shawab. Sampai sini jadi cerita tentang Bani Israel yang menggambarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas itu. Tapi ternyata semua fasilitas itu, tanpa mereka ada niat yang kuat untuk mendapatkan hidayah, malah mereka tidak mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, insyaallah subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari bersama. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Taib, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.